Damini di batana sumurung sian salhut naroha. Ima mangharamoti hati-hati do pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras akamanginang, salam jumpa di awal bulan Agustus ini. Ya, kiranya orang Amanginang tetap sehat dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan kita, khususnya di bulan Agustus ini. Mari sebelum kita mendengarkan renungan ini, kita terlebih dahulu menyanyikan buku ND nomor 121 ayat 1. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada hari ini, yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 1 sampai 7. Asa ahu natarihot di bagasa Tuhani huapoi mahamu. Parangehon hamu manatama hobar tupat jowon nong songgok Tuhamu. Martoruk ni roha sidudu, marlabok jala marlas ni roha. Masih hai hean di bagasan roha naholong. Haringga sok kamu ma mangaradoti hasadaun ni torti. Pinadomu ni tame. Ai sada do dagingi, jala sada do torti. Ai songonido hamu tarjo di bagasan sada pakirimot di bajoni. Sada do Tuhan, sada do habor syaun, sada do nang padidio, sada do di bata ama nisa sude, si gonggomi saluhut, si torusi saluhut jala si ingani saluhut. Alai tuga do hitabedo di basa-basahon asi-asi marguru tu panagihon ni pangalehon ni Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kawan-kawan remaja Naposubulu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada minggu ini, hari Minggu ini kita kembali disapa oleh firman Tuhan yang menyejukkan hati dan menenangkan jiwa dan pikiran kita. Yang pertama yang patut kita renungkan dari teks ini akamanginang, yaitu maparangehon natama. Maparangehon natama. Ado maparangehon, yaitu melakukan, menghidupi. Ahado natama, yaitu yang layak. Yang layak. Kita diajak untuk bersikap sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Menurut teks ini, apa saja yang pantas kita hidupi, apa saja yang pantas dan harus kita hidupi sebagai orang yang percaya kepada Kristus, yakni sebagaimana tadi dikatakan kamanginang,
Yang pertama adalah martoruk niroha, ya, rendah hati, marlabok jala marlas niroha, lemah lembut dan lapang dada, dan masih hai heang, artinya saling membantu, saling mendorong, saling mendukung dalam roha naholong, artinya dengan tulus dan ikhlas. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadilah pribadi yang senantiasa rendah hati, martoruk niroha. Jadilah pribadi yang senantiasa rendah hati. Milikilah karakter hidup, ya, karakter yang senantiasa rendah hati, takut akan Tuhan, dan berusahalah, belajarlah untuk senantiasa menghidupi, ya, hati yang lemah lembut dan berlapang dada dan sabar, ya, lemah lembut dan sabar. Jadilah rendah hati di setiap kesuksesan yang kau gapai. Milikilah sikap yang rendah hati ketika engkau pun mengalami kegagalan. Dan senantiasalah lemah lembut dalam menghadapi situasi yang kau hadapi, dan berlapang dada, bersabar ketika impianmu juga tidak bisa kau gapai. Dan saling mendukunglah, ya, saling membantulah di tengah-tengah keluarga, ya, saling membantu, saling menolong. Masing-masing kita keluarga Kristen, suami dan istri, ya, di tengah-tengah masyarakat dan di tengah-tengah gereja. Yang berikutnya akan menginang, yaitu haringgas sokamuma mangaradoti hasadaun mitoti. Ya, haringgason, ringgas artinya rajin, ya, nunut, telaten. Ya, kita diajak untuk senantiasa mangaradoti hasadaun. Ya, radut artinya nunut. Apa yang bisa, apa-apa saja yang mampu membuat kita itu senantiasa memiliki sikap yang mau saling membantu, saling menolong, ya, saling menasihati dan saling memotivasi. Kita radoti, ya, kita pikirkan apa-apa saja, ya, yang mampu membuat kesatuan kita semakin kuat. Ya. Suami dan istri sama-sama memikirkan apa-apa saja yang mampu membuat keharmonisan keluarga itu semakin baik. Di tengah-tengah masyarakat, kita bersama-sama memikirkan apa-apa saja yang mampu membuat kesatuan kita di tengah-tengah masyarakat semakin solid. Dan di tengah-tengah gereja, apa-apa saja, hal-hal apa saja yang mampu membuat kita untuk semakin satu, ya, semakin solid, kompak, ya, dalam melakukan kegiatan-kegiatan di tengah-tengah gereja. Demikian Bapak Ibu saudara-saudari. Karena kita diingatkan bahwa hanya satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, ya, satu Allah. Artinya masing-masing kita melakukan semuanya itu demi kesatuan kita. Masing-masing kita melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi, ya, demi kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita melakukan semuanya itu agar Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Ya. Dan yang terakhir dikatakan, Bapak Ibu saudara-saudari, ya, masing-masing kita diberi, ya, masing-masing kita diberi asi-asi, artinya karunia, ya, secara sederhana, ya, pemberian. Masing-masing kita memiliki talenta yang diberikan oleh Tuhan sesuai
yang dikehendaki oleh Yesus Kristus. Ya, masing-masing kita diberi talenta. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, jika engkau memiliki talenta yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, buatlah talenta itu untuk memuliakan nama Tuhan. Jadikan karunia-karunia yang sudah ada padamu dan yang sudah diberi oleh Tuhan juga untuk melakukan kehendak Tuhan, juga untuk memuliakan nama Tuhan. Ya. Jangan menyombongkan apa yang ada pada kita. Jangan menyombongkan talenta-talenta yang ada pada kita. Jika engkau memiliki talenta dalam hal musik, ayo bergabunglah dalam pelayanan di gerejamu. Jika engkau memiliki talenta, ya apa saja mungkin ya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ayo, jadikan talentamu itu untuk mendukung pelayanan gereja, untuk mengembangkan ekonomi di rumah, dan lain sebagainya. Jangan bersombong diri atas apa yang ada pada kita. Karena demikianlah halnya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah halnya kita mengaradoti hasadaun nitonti, ya, memelihara kesatuan roh. Apa yang ada pada kita, sikap lemah lembut, karakter yang rendah hati, sabar dan lapang dada, ya, kita jadikan untuk memelihara kesatuan tubuh itu, yaitu tubuh Kristus. Ya, sekali lagi, tubuh Kristus. Keluarga juga adalah tubuh Kristus. Gereja adalah tubuh Kristus. Kita melakukan semuanya itu demi kesatuan tubuh Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadikan talentamu untuk memelihara kesatuan tubuh Kristus. Jadikan karaktermu, semua yang ada padamu untuk memelihara kesatuan tubuh Kristus. Saling melengkapi di tengah-tengah keluarga, saling mendukung di tengah-tengah gereja, bukan malah saling mencela, ya, saling memfitnah, saling curiga dan lain sebagainya. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Doa saya bagi Amang Inang, saudara-saudari yang sampai saat ini belum bisa ibadah di gereja seperti biasanya. Doa saya untuk Amang Inang yang sedang melakukan isolasi mandiri, kiranya tetap kuat. Doa saya buat Amang Inang yang berduka karena pandemi COVID ini, buat keluarga yang berduka yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihinya, tetap dalam penghiburan Tuhan. Doa saya buat keluarga-keluarga Kristen yang sedang dilanda himpitan atau sedang mengalami ekonomi yang susah karena pandemi COVID ini, tetap berpengharapan karena hari esok masih ada. Mari kita nyanyikan buku ND nomor 485 untuk menutup renungan kita hari ini. Ayat 1 dan ayat 3. Boleh kita masih belum nabi akan menginang tak? Dongani kau Tuhan, sondangi roh hati, pangiring ni mata, patungon lang kaki,
barbadiai debatasi pardame mahamuga besundenggan jala diramoti rohanang pikiran munah ia sohasurahan sah rodi harodo ni Tuhan Yesus Kristus si paduai. Amin.